perkembangan tahap keempat adalah pada abad 20 ya, pada tahun 1900-an gitu. Jadi ya 1900-an kan dunia sudah makin modern ya, dunia percetakan sudah makin modern, sudah makin murah, buku-buku sudah makin banyak dicetak, orang sudah lebih mampu untuk membeli buku, membeli novel gitu kan. Nah disitulah kemudian novel fantasi pun juga mulai berkembang ya, selain novel-novel legender yang lain gitu. Dan tonggak dari perkembangan novel fantasi di tahun 1900-an ya bisa dibilang itu ya benar-benar novel modern ya untuk fantasi itu adalah teman-teman pasti pernah lihat filmnya paling enggak ya, atau bahkan mungkin pernah baca novelnya itu Lord of the Ring ya teman-teman. Jadi Lord of the Ring dari J.R.R. Tolkien itu ya tahun 1900-an yang ditulisnya, walaupun filmnya mungkin baru tahun 2000-an ini kan, tapi ditulisnya itu tahun 1900-an. Itu adalah tonggak awal pertama novel fantasi yang sudah benar-benar kaya ya. Jadi artinya sudah bukan hanya sekedar cerita rakyat kan, biasanya cerita rakyat nggak panjang, nggak detail gitu kan, tapi mulai Lord of the Rings itulah cerita fantasi itu sudah mulai detail gitu, sudah mulai bentuk novel tebal gitu. Misalnya kalau ini contoh, kalau novel ini kan 370 halaman yang mungkin sudah setebal ini gitu. Dan kalau dulu mungkin masih novel buku-buku tipis seperti ini gitu kan, waktu zaman cerita rakyat gitu kan. Nah, tapi mulai tahun 900-an sudah menjadi sebuah novel yang lengkap lah ya, novel yang utuh, novel yang tebal dan detail gitu, sehingga detail-detail kisah di dalam novel itu semakin terasa ya, pembaca semakin menarik pembaca ya otomatis. Dan topik temanya sudah makin luas ya. Kalau teman-teman lihat cerita Lord of the Ring kan itu benar-benar cerita dunia lain gitu kan. Jadi si J.R.R. Tolkien itu sudah membuat dunia yang bukan namanya bumi gitu. Di situ ya isinya bukan manusia, isinya hewannya pun juga mungkin hewan yang aneh-aneh gitu kan. Makhluk-makhluknya pun juga makhluk aneh-aneh. Itu benar-benar dunia yang dibentuk dalam imajinasi dari si Tolkien itu, sehingga ya benar-benar imajinasi itu sudah makin menguasai novel fantasi ya, bukan tidak hanya dibatasi oleh kisah-kisah supranatural yang mungkin ya secara turun-temurun kita sudah dengar, ataupun cerita-cerita rakyat, tapi ya lebih kepada imajinasi modern lah saya dibilangnya, yang sehingga membuat kisah dari sebuah novel fantasi itu menjadi lebih kaya ya, novel yang menjadi lebih menarik untuk membaca ya, sehingga otomatis ya pembacanya sudah semakin luas lagi ya.